Ya oke, kembali lagi bersama kami dua, Fauzan dan Alif. Oke. Kali ini kita membahas topik yang berbeda karena di malam Jumat ini Malam Rabu boy. ya, malam Rabu ya boy. Kita mau membahas soal urban legend atau konten yang menyeramkan ya. Iya boy. Jadi kita akan menceritakan tentang pengalaman misteri atau pengalaman mistik di antara kita dua. Nama kontennya lah boy, apa boy? Nama kontennya adalah cerita-cerita hantu. Bukan boy. Cakap-cakap hantu. Cakap-cakap hantu ya benar. Gak usah. Cengkunek hantu. There can only be one winner. Let's go. Di Cengkunek hantu. Nah buat kalian yang punya cerita pengalaman mistik, kalian bisa komen langsung di bawah ya, Bisa email juga boy, email. atau bisa di email ke mhdpaujan0404@gmail.com. Bisa juga DM. Bisa juga DM ke paujan_is_my_name ya. Bisa juga SMS bisa. SMS nomornya tertera nih. Oke. Kita dari apa lah kan pengalaman kita aja nih kok. Percaya nggak nih sama hantu nih? Kalau aku sih ya setiap kehidupan itu ya pasti ada gitu, jangan mau kehidupan nyata ataupun dunia gaib itu pasti ada, semua udah diciptakan sama Tuhan kalau menurut aku. Jadi mereka itu juga punya kehidupan sama kayak kita gitu, cuman bedanya mungkin mereka aktivitas di malam hari, kita di pagi hari. Iya. Orang Ya kau pernah lihat rupanya pagi-pagi ada makhluk halus? jadi yang di warnet itu main paket malam hantu bilang. Ya enggak lah, maksudku gini, ya kali masa di warnet mau ada penampakan rasaku. Iya. Lucu-lucu. Coba loh. kasih buktinya dulu apa? Bisa. Apa? Orang main warnet nengok YouTube penampakan. Itu kan di YouTube. Ini maksudku secara asli gitu loh. Bisa. Iya cemana coba? Hantunya main warnet. Mak, itulah kok kan kok orang mau buat seseram mungkin kok masih mau bercanda gitu. Enggak Kayak boy. mana sih, Maksudnya Mas? aku nih ya selama aku hidup 21 tahun. 20 tahun. Enggak lah, potong lah 6 tahun kan kok mana ngerti kok hal-hal yang kayak gitu. Iya. Masalahnya Masa dari kecil masa kok dari umur bilang lah kok 3 tahun pandai cakap, pandai jalan semua. Dari kecil- Masa kok langsung tahu? dari kecil itu lah boy nampak hantu. Aduh, emang kau ingat apa yang kau lihat rupanya di umur kau setahun? Enggak kan? Enggak, Ah, ya udah, jadi apa yang mau kau bilang? enggak selamanya. Selama aku hitunglah kurang 6 tahun. Nah, 20 kurang 6. 14 tahun. Ya 14 tahun lah. Nggak pernah aku lihat hantu secara langsung. Hmm, Padahal sekitaran aku tuh lingkungannya kayak gitu. ya lingkungan macam adik aku nih ya. Kayak mana? Adik aku dulu kecil tuh sering nangis karena hantu. Oh. Bisa lihat hantu kan wajar tuh anak-anak. Ya, wajar. Anak-anak tuh bisa lihat Tapi bukan berarti hantu. kau cubetin kan? Enggak boy. Dia misalnya kita undangan nih Hmm. ke rumah kan, mana kan ke mencirim sana mencirim. Selalu mencirim ya, Jor ya. Nggak salah mencirim ke Tanjung Bali lah, Tanjung Bali Ya. Ternyata. nyari ikan. Ah. Dia kalau misal berak tuh kan berak kamar mandi ya kan cebok. Dia nggak mau tuh kamar mandi Jadi, karena kamar mandi itu lah tempatnya boy hantu tuh boy katanya. Karena kamar mandi kan tempatnya jorok. Hantu kan katanya pun sarang setan ya. ya makanya Tapi kenapa aku herannya orang mau ya berlama-lamaan ya di kamar mandi sekarang? itu lah boy banyak setannya boy, makanya kita melakukan hal-hal negatif tuh di kamar mandi boy. Emangnya apa yang kau lakukan di kamar mandi kalau kau bilang itu negatif? Berak. Buang hajat tuh nggak negatif Ih, kan? boy coba kau berak di luar. Itu kok berak di luar ya kok ditengokin orang, itu bukan negatif. Negatif lah boy, ya boy, masa kau berak depan orang. Jadi buat kalian yang Gila. bilang berak itu negatif, komen di bawah, kasih alasannya apa. Jadi Bisa juga email boy, email rasaku email Ber- kemana email emailnya ke mhdfaujan0404@gmail.com. DM juga bisa, Fauzan_is_my_name SMS. ke nomor yang tertera. Oke. Jadi
berak itu nggak konsepnya itu nggak negatif loh dan masalahnya. Macam aku bilang tadi boy, kok berak depan orang, ih Itu gila kok, mencret. itu bukan negatif dan Iya, diajain boy sama anak tetangga. itu konteksnya bukan negatif, konteksnya itu kau tuh kalau di umur segini ya kau namanya pau gitu, kenapa kau bisa berak di celana. Terus Tapi boy, gimana lagi? ngomong-ngomong kamar mandi nih ya, kau tau nggak cerita-cerita urban legend di Tembung nih? Apa tuh di Tembung ini kenapa? Bunian, kau tau Bunian? Tahu yang kakinya kebalik tuh kan? Oke, kebalik. Ya kakinya kan kebalik dia. Aku yang nggak tahu. Aku nggak tahu tahu. bentuknya, aku tahu namanya. Oke, terus Bunian cerita-cerita apa? Atau Sukmo hilang. Sukmo hilang siapa tuh? Nah kan, jadi maka kok baru di Tembung nih kan? Kau berapa Iya, tahun di iyalah. Tembung? Aku udah hampir mungkin udah 8 tahun lah. Jadi aku kan dari kecil lah ya kan di Tembung nih. Aku kan SMP baru di sini. Dari hak mamaku hamil di Tembung aku. Jadi udah kemana-mana lah aku di Tembung nih, cerita sama Wak sama siapa lah kan. Jadi pernah aku duduk sama Wak tuh kan, cerita dia cerita hantu, katanya di Tembungnya ada satu urban legend, cerita hantu gitu ya kan. Itu katanya terletak di Sukmo Sukmo hilang. hilang tuh daerah mana? Nama apanya tuh Sukmo hilang. Jadi dulu tuh Tembung tuh kan tempat perkebunan Belanda. Jadi banyak sawit-sawit lah ya. Jadi tempat Belanda lah di sini. Yang kerja itu orang-orang sini, orang Tembung sini. Jadi suatu ketika di sore hari ya kan, pas pulang kerja. Jadi satu kampung, bukan satu kampung sih, satu jalan, satu desa. Kerjanya petani semua, bukan petani sih. Berkebun lah. Berkebun lah, namanya PTP, kok pun lucu. Terus Ya itulah, berkebun di PTP itu kan. Tiba pulang ya kan, jalan kaki nih. Tiba lewat truk ya kan, masuk truk. Aku tuh nggak tahu kan, disuruh naik aja, yuk naik kayak biasa lah kan, macam kita anak kecil, truk jeep stop ya kan. Dia nggak capek. Ya. Terus Naik kan waktu sap naik. Tiba-tiba dengar masuk berita. Rupanya satu truk itu yang naik itu cuma hilang, nggak tahu kemana. nanti diculik masuk ke truknya. Itulah boy, katanya yang supir truk itu Bunian boy. Jadi satu desa itu hilang boy. Sejak kapan Bunian bisa bawa truk? Boy, kau tau Bunian zaman sekarang boy? Bunian itu dia manusia memang, bentuknya Boy, kayak kerang. udah ada YouTube boy. Gila. Cemanya Bunian bisa bawa truk kok. Iya boy. Lucu kok boy. Sekarang kau tahu apa? Les apa? Mobil-mobil kan ada atasnya nama-nama itu kan. Nah, itulah. Ada juga Bunian kayak gitu. Kok kira manusia aja yang kayak gitu ada boy? Gila, kok mana? Bunian Iya, sejak Boy. kapan bisa ada ini belajar mengemudi kok? Iya. Gila kok nih. Immanuel tuh kok pikir ada buka kayak gitu? Nggak mungkin kan? Immanuel, bukan Immanuel boy namanya boy. Dimas. Kok Dimas kayak udah ngawur kok nih kok. Iya, Boy. Bunian kok bilang bisa bawa truk kayak mana? Iya boy, jadi kata Wawa itu kan, jadi satu truk itu yang pulang itu hilang. Jadi satu desa itu, itulah nama desa itu Desa Sukmo. Tapi kalau aku berpendapat mungkin truk itu entah kecelakaan. Tapi gak ada atau jejaknya mungkin- boy. Apa? Kalau nggak jejak itu sama kayak misalnya Apa? pesawat Malaysia Airlines Oh. MH370. Jadi masa Dia nggak ada jejaknya. Apa mungkin Boy, itu pilotnya Bunian? Enggak kan? Boy itu di angkasa boy. Mana tahu-tahu ini boy di darat boy. Iya di darat. Kan kemungkinan untuk hilang nggak mungkin. Nggak mungkin tersesat boy, Tembung iya. Pokok rasaku kalau nggak tersesat mungkin dibajak truknya. Boy dulu boy. Atau Tembung- mungkin Tembung- dibunuh. Tembung ini boy, hutan-hutan boy, kebun-kebun itulah, makanya baik Bunian katanya. Iyalah. Makanya cuman- sampai sekarang kan ada tuh apa julukan-julukan Tembung, tempat jin buanana, itulah asal usulnya. Iyalah, cuman kan Jin gini. buanana. Kalau rasaku untuk bawa truk itu hal yang unik, lucu gitu untuk bisa hilang tanpa jejak. Nggak Boy, sekarang mungkin. Ada boy Tugunya, Tugu. Sekarang nama desanya apa ya? Bukan namanya jalan, nama jalan Utomo.
Daerah mana? Dekat mana tuh? Kolam, desa Kolam boy. Oh, kampung-kolam sini. Kampung Kolam sini boy. Itulah boy. Nama desa Sukmo. Jadi dari sekarang terkenal lah Sukmo hilang. Makanya pun aku cuman ya percaya nggak percaya lah boy. Ya kok aku sih dibilang percaya juga sebenarnya, cuman nggak masuk di logika aku untuk sebuah truk itu hilang gitu loh. Boy, namanya ya kau tahu zaman dulu boy, macam film-film boy. Film aneh mobil nanti lama-lama gelap terus hilang truknya. Iya, itu kan efek film namanya. Ya, ini boy. kalau kisah gitu ya kita bisa percaya bisa enggak lah ya. Itu tergantung ceritain pendapat boy. kita masing-masing. Masa gitu. itu bohong sama aku? Ya, itu sama aja loh kok kayak diceritain Wak. Mungkin kayak kisah-kisah zaman dulu gitu ya, itu belum tentu ya kebenarannya ada atau enggak kan gitu. Boy, kalau Wawa itu bohong boy, berdosa boy. Ya kan dia berdosa nggak tahu kan, jadi kenapa kau Ya harus aku mikirkan? percaya aja lah boy, namanya cerita Wawa kan boy. Ya itulah boy. Mungkin Kalau kau berpendapat kayak gitu berarti pesawat MH itu yang bawa pesawat Malaysia itu yang hilang itu berarti boy itu dibajak boy. ya itu kalau aja bisa berpikir sampai ke situ dibajak, berarti truk ini kan bisa kemungkinan dibajak Oleh Bunian. enggak. Kau sejak kapan Bunian bajak itu kayak mana? Iya boy, namanya orang tuh kan Bunian Kalau bajing loncat kemana coba? Apalagi kau bilang hutan-hutan. Boy, orang tuh banyak boy, nggak mungkin kalah boy. Bajing loncat sendiri, debam mati lah boy. Iya. Misalnya dia bawa 10 orang lebih kayak mana coba? Iya, yang di truk Ada itu, yang di geng ya? 20. Iya disuruh pulang, pergi kalian katanya. Iya. Maju ali. Iya bisa jadi. Boy, kau tahu boy anak-anak pasak 12 boy. Iya. Boy. Petani ototnya boy. Ya bukan perkara masalah otot pun kok udah kena. Iya boy. Tajam kayak mana? Jangan dulu boy, itu orangnya kebal-kebal boy, lawan penjajah Belanda boy. Kebalnya kayak mana sih Jan? Boy, kakek aku boy, katanya boy bisa ngilang boy. Bisa kayak Naruto ngilang. Iya boy, cerita karena bisa kakekku hilang kakek kau bang. iya boy, katanya itu boy, orang-orang dulu boy punya kekuatan boy untuk lawan Belanda boy. Jadi kata kakekku cerita ya, masa kakekku kau bilang bohong lagi? Iya kan aku nggak lihat secara langsung, bukan aku bisa langsung percaya gitu aja, cuman ya udah. Sekarang nggak dipakai lah tenaganya boy, udah pensiun boy, kayak preman pensiun boy. Kakekku kayak pahlawan pensiun lah, pahlawan super pensiun. Ya boy, jadi katanya dulu dia ngilang, bukan ngilang sih. Nanti kan di sini dia ngilang tuh ngambil makanan di rumah Belanda. Oh gitu. Ini Jadi, serius Jan? Serius boy. Boy, sumpah boy, kakek aku cerita gitu boy. Jadi dia dulu kan tau lah zaman penjajahan itu dulu boy, pas Belanda tuh kan tanam paksa lah, gerbang makan paling apalah kuaci lah paling makan kuaci biji matahari boy. Itulah dia ngilang kan tuh mati itulah makan, mana bisa untuk makan yang apa berlebih gizi buruk semua lah. Jadi Belanda itu makannya apa? Kok zaman dulu kakek kau cerita makanan yang diambil? Nggak tahu boy, paling apalah bear brand. Bapak gila kok bear brand zaman dulu kayak mana? Loh, bear brand tahun berapa? Bear brand itu yang nggak mana mungkin sampai zaman Belanda dulu. 1907. Kayak mana ada bear brand itu ya Tahun berapa dibuat? pasti tahun 90-an lah masih, itu baru gua 1907. apalah bukti konkretnya kau bilang 1907 bear brand coba? 1908 lah kalau kau nggak percaya ya. Iya kau tau dari mana? Boy, kau tengok lah boy di kalengnya tuh boy, naga. Naga itu kan Cina. Cina kau tau lah, Cina kuno tuh kan. Boy, Enggak sampai ke situ sebenarnya jalur cerita, cuman kan masalahnya apa? bear brand itu dari zaman Belanda rasaku itu belum ada bagus perah susu sapi langsung. Iya. Kau kira di jam dulu masih ada sapi? Ya ada lagi lah, dari zaman kapan dulu sapi udah diciptakan? Kau lucu-lucu kau boy. Sebenarnya kau yang lucu-lucu gitu. Dari zaman Belanda kau bilang ada bear brand, gila kau nih. Jadi kau bilang kakek aku bohong? Ya aku nggak bilang bohong, cuman Kakek aku udah meninggal loh ini. Nanti kau didatanginya kau? Ya enggak, bukan gitu maksudku. Ya kau harusnya Udah minta maaf sama kakek aku kok. Enggak boy.
kakek aku punya kekuatan boy, mana tahu dia kan. Nah, Iya, beda. nanti aku takutnya kok Aku minta maaf rusak. kakek gitu ya. Bilang Aku minta maaf klarifikasi kakek. kau, klarifikasi. Buat kakek Kojan aku minta maaf ya. Udah. Bilang Aku nggak bohong, aku nggak bilang kakekmu bohong kok. Cuman apa benar kan gitu? Aku kan belum lihat buktinya. Nggak aku bilang ya, bohong dan cerita kau. Nggak gitu. berarti kau ini introvert kau nih. Kok introvert kayak mana? Bohong. Apa introvert itu pendiam loh. Mana ada introvert pembohong? Kalau bohong kan diam. Ya enggak lah, bohong mana ada diam. Iya. Ya, dia bisa aja kok mengalihkan kata-kata lain. Itulah boy diam tuh mikir. Ya udah ya aku kan nggak bilang. Rusak kali kau nih. Udah kau nanti malam lah kau tunggu boy. Dulu kan aku SMA sama kawan-kawan aku kan sering ngumpul gitu kan. Ngumpul cuman kawanku itu ada 2 orang pemabuk. Pemabuk berat lah gitu kan. Apa hubungan pemabuk sama hantu boy? Makanya kau dengar dulu ceritaku. Hantunya mabuk juga. Enggak lah. Kau sejak kapan hantu bisa minum alkohol? Kau ada aja kadang. Ya boy namanya hantu boy, setan boy. Enggak lah. Kalau hantu udah setan boy, jumpa hantu ya Beda. kawan dekat lah boy, garis keras boy. Iya masalahnya bendanya itu kan benda nyata, mana bisa dia sentuh gitu boy. Boy lucu. Kau kira Itulah kau udah ngarang. Kau kira yang benda-benda terbang itu siapa yang megang? Enggak, memang iya sih, cuman udah skip lah terus. Ya boy. Kalah kan 1-0 nanti. Jadi kan jadi kawan aku itu pemabuk berat minum. Ya tau lah zaman dulu SMA itu kan ya sering-sering barto dunia malam main-main ya kan. Jadi aku pulang ke rumah nenekku, nggak pulang ke Tembung karena udah malam jam 12 lewat. Pulanglah kami. Sampai di rumah nenekku. Depan rumah nenekku tuh kalau zaman dulu pokok listrik tiang listrik itu kan pokok pisang boy. Hah? Zaman dulu. Pohon pisang tempat listriknya. Pokoknya itu iya, tapi pokok pisang yang udah keras itu jadi tiang listriknya. Masih hidup. Sekarang udah nggak ada lagi Enggak, lah. maksudnya pisangnya itu Nggak hidup. Jadi- Cuman batang tunasnya itu jadi kayak penyangga untuk kabel listriknya aja gitu loh, ngerti kok ya? di Makanya gini kok bagus ke rumahku, ke rumah nenekku. di ujung Udah tahu. di ujung pelosok sana pun nggak ada boy pakai pohon pisang jadi batang tiang listrik boy. Ini ada, kok nggak ngapain aku ceritain sama kau kayak gini coba? Sepelosok apa rumah nenek kau boy? Ya zaman dulu mana ada tiang listrik pakai beton kau pikir? Ya pakai Besi pun itu cuma 1 per pakai 1. kayu lah boy, kayu. Ya jadi apa bedanya sama pokok pisang coba? Boy pohon pisang boy, pelepah pisang bah. Iya. Pokoknya dia pokok pisang. Oh, bukan pokok pisang, pokok pinang. Sorry. Boy. Gila kau ini pohon Sorry. pisang, Dah. pohon pisang. Jadi orang itu langsung duduk di teras aku berdua. Ya aku namanya baru nyampe ya ambil minum lah untuk orang ini kan, air putih biar netral aja ya kan. Pas aku ambil air putih, tiba-tiba ada suara kawan aku menjerit 2 orang. Langsung banting pintu rumah nenekku lah karena nenekku bangun ya. Aku gini lah, kenapa kalian? Gue bilang gitu, sampai nenekku terbangun lah kan. Kenapa katanya? Itu di pokok itu ada tembus nenek-nenek katanya. Nanti nenek kau. Enggak, mana mungkin nenek aku bisa tembus pokok pinang, kau gila-gila kok. Kok yakin nenek kau yang dalam rumah itu nenek kau? Iya nenek aku yang gila kok, orang Ya, tidur dari orang mana tidur buktinya kok. boy? Ya dia tidur kok, aku Ya, tengok. hantu mana bisa kita tahu boy? Mana tahu hantu kok? Hantunya tuh pura-pura jadi nenek kau lagi tidur. Enggak. Rupanya Itu- nenek kau lagi Enggak. punya kekuatan boy macam kakek aku boy. Enggak. Ih boy, sumpah boy orang dulu itu boy. Makanya kau tanya sama nenek kau. Nenek dulu pas pembagian. Dia logikanya, Enggak, kenapa boy. dia bisa keluar langsung pintu di saat menjerit itu kan gitu. Itulah boy namanya hantu kan udah tahu dia ngerjain kan. Aduh. Enggak gini boy. Pokoknya Makanya gini ku bilang sama kau tanya sama nenek kau. Nek, pas pembagian kekuatan pas zaman dulu Belanda, nenek dapat kekuatan apa? Nggak ada. Boy, nenek boy. gitu, Ih. boy. Ini dia nenek-neneknya beda boy, pakai baju putih, sementara nenekku pakai baju batik. Dari mana coba? Iya. Kau kira nenek pakai baju putih gak ada? Ya ada itu yang lihat itu, tapi nenek pakai baju batik posisinya. Nenek yang pakai baju batik itulah hantu boy. Ya memang hantu yang pakai baju putih, nenekku pakai baju batik. Itu yang pakai baju batik itu yang hantu. Dia gila kau dah. Tadi kau bilang putih, sekarang batik. Tahu dari mana kau nenek kau itu enggak hantu? Ya dia bisa pegang pintu, bisa pegang ini. Balik boy, kamera boy.
Rusak. Ih, lihat video boy. Enggak boy. Rusak. Aduh boy. Iya boy. Iya boy. Hancur kali boy. Gimana boy ya? Bau. Iya boy, aduh. Buat lagi lah boy, udah lah boy. Jika Sukianto nih boy. Enggak lah, enggak ada itu. Ulang lagi lah boy. Aku udah bingung ini jadi ngomong apa lagi. Oke, jadi kawan-kawan yang di rumah tadi nggak tahu kenapa kan tiba-tiba kameranya mati sendiri. Padahal HP penuh tuh kan. Baterai penuh tuh. Baterai penuh. Nggak tahu ya terexit sendiri gitu. Entah HP ku yang rusak nggak ngerti, tapi nggak mungkin nggak pernah kayak gitu. Kemarin aja lancar aja ya kan boy. Nggak mungkin kan hunting apa ya kan? Nggak mungkin. Alah, apa sih? Boy gila kan ya. Boy. Udah boy.